Suatu ketika Abu Nawas ditanya seseorang, "Kapan kamu mati?" "Maaf, barangkali Tuan bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan Tuan tadi," pinta Abu Nawas, yang ternyata juga bisa menampilkan mimik serius. "Begini, kalau kamu mati, saya mau titip surat buat mendiang ayah saya yang telah mati beberapa tahun yang lalu," sambungnya. "Terima kasih sebelumnya karena atas kepercayaan Tuan," jawab Abu Nawas. "Tapi maaf sekali, dengan sangat terpaksa keinginan Tuan tidak bisa kupenuhi." "Kenapa?" tanya Tuan kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menjawab, "Sebab aku tak tahu jalan ke neraka jahanam." Mendadak wajah orang itu merah padam dan sambil merunduk ia pun segera pergi. Pernyataan yang nyelengkit dari Tuan kepada Abu Nawas dijawab lebih nyelengkit oleh Abu Nawas. Itulah pintarnya Abu Nawas dalam kondisi yang seperti itu, bisa membalasnya dengan cerdas dan penuh makna. Kisah selanjutnya, cerita jenaka Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, sang khalifah menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit," kata tabib istana. "Aku terkena serangan angin," kata Harun ar-Rasyid. Abu Nawas sedikit keheranan lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Raja Harun ar-Rasyid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya hanya anginlah satu-satu benda yang aneh, yang tidak mewarna dan tidak bisa dilihat seperti hal lainnya. Sudah 2 hari, tetap Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. "Mana angin itu?" Abu Nawas tanya. Harun ar-Rasyid. "Ada di dalam yang mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang baginda. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol dibuka, Harun ar-Rasyid mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi Harun ar-Rasyid tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia selamat dan sang khalifah pun memberinya hadiah. Cerita selanjutnya yaitu cerita jenaka Abu Nawas tanah rumah sempit.
Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan, kata lelaki itu. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak berapa lama sebuah ide terlintas di kepalanya Abu Nawas. Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas padanya. Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, jawab seorang laki tersebut. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya dia datang lagi kepada Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, keluhnya. Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas. Kemudian pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya Abu Nawas menyarankan untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega? Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah, jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Cerita selanjutnya, jenaka Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadapi ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Raja Harun bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal lehermu." "Baiklah tuanku, hamba junjung tinggi titah tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau, Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja itu. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang menjawab benar dan akan dia lepaskan. Tetapi orang yang jawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satupun orang yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu yang berjenggot.
Sampai di depan raja, ia pun menghanturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka, tuanku." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Iya tuanku, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana cara untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya dia pergi menghadap Raja Harun al-Rasyid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi itu. Kemudian raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, dia mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang algojo. Abu menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu yang saling merebut itu bersamaan. "Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli?" kata Abu Nawas. "Tapi bayi ini adalah anakku," jawab kedua ibu itu serentak. "Baiklah kalau begitu, karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi 2, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujuinya usulan tersebut. Sementara itu, perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. "Tolong jangan belah bayi itu, serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup." Puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya dia tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu dia menyerahkan sang bayi pada perempuan kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu meminta agar pengadilan menghukum wanita pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah pun selesai dan si bayi akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya.